Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rizky Anissa, NIM 1263112020046. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi dari metodologi penelitian kuantitatif. Nah, jadi dari kelompok 2 ini saya pribadi akan sedikit menyampaikan materi mengenai hipotesis penelitian. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya di penelitian kuantitatif itu terdapat hipotesis. Nah, apa sih sebenarnya hipotesis itu? Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat memandu jalan penelitian. Pengertian hipotesis berdasarkan kutipan dari Profesor Dr. Andes Sutrisno Hadi MA tentang pemecahan masalah. Peneliti seringkali tidak dapat memecahkan permasalahannya hanya dengan sekali jalan. Permasalahan itu akan diselesaikan segi demi segi, satu persatu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk tiap-tiap segi dan mencari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa atau bahkan sebaliknya, tumbang sebagai hipotesis. Nah, apabila ternyata tidak terbukti kebenarannya terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, peneliti dapat bersikap antara dua hal. Yang pertama, menerima keputusan seperti apa adanya, seandainya hipotesisnya tidak terbukti. Ini pada akhir penelitian. Kemudian yang kedua yaitu mengganti hipotesis. Nah, seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung, jadi bisa mengganti hipotesis atau menggali kembali kebenarannya tersebut. Kemudian ada syarat-syarat hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam sebuah penelitian. Oleh karena itulah, maka dari peneliti dituntut untuk kemampuannya dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Lalu apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi harus jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih suatu variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Nah, terdapat jenis-jenis hipotesis. Terdapat 3 jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama ada hipotesis nol. Nah, hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Nah, hipotesis nol ini dibuat dengan kemungkinan besar ditolak. Berarti, apabila terbukti bahwa hipotesis nol tidak benar dalam artian ditolak, maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dapat langsung dirumuskan apabila ternyata dalam penelitian hipotesis nol ditolak. Hipotesis alternatif ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif terarah dan hipotesis tidak terarah. Kemudian yang ketiga ada hipotesis kerja. Hipotesis ini digunakan untuk mempertegas hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
dalam statement yang lebih dari variabel yang dihipotesiskan. Nah, dari sisi kompleksitas variabel, maka hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Untuk bab yang selanjutnya adalah bab 7, yaitu desain, instrumen, dan pengukuran. Nah, untuk yang pertama ada proposal dan desain penelitian. Secara umum, proposal penelitian dan desain penelitian tidaklah berbeda, namun berdasarkan pengalaman secara umum, kedua istilah ini berbeda. Letak perbedaannya adalah pada kebiasaan penggunaan istilah tersebut yang sudah salah kaprah sejak semula. Proposal semestinya digunakan untuk usulan-usulan penelitian mandiri seperti skripsi, tesis, maupun disertasi di perguruan tinggi. Disebut dengan proposal secara garis besar. Di dalam proposal penelitian hanya memuat tentang permasalahan yang diteliti dan beberapa biaya serta siapa penelitinya. Terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam proposal tersebut. Yang pertama, ada motivasi pemilihan masalah tersebut, yaitu mengapa masalah tersebut diteliti dan untuk apa. Dapatkah penelitian tersebut dilaksanakan, terutama dihubungkan dengan kemampuan calon peneliti dan pertimbangan empiris, teknis, dan politis yang ada. Kemudian yang kedua, daerah penelitian, yaitu di mana penelitian itu akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini menerangkan kapan sih penelitian akan dilaksanakan dan kapan pula selesainya. Kemudian yang keempat, ada metode penelitian, yaitu penelitian menggunakan metode penelitian apa agar proses penelitian dapat efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, ada lembaga konsultan, yaitu siapa saja yang akan menjadi mitra konsultan dalam penelitian ini. Kemudian yang keenam, ada anggaran penelitian. Anggaran penelitian ini digunakan bagaimana perincian budget. Yang terakhir, ada teori macam apa yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat terlaksanakan dengan lancar. Kemudian subbab selanjutnya ada desain bukan subbab, namun lanjutannya tadi, yaitu desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif itu sangatlah beragam, sebab perspektif yang berbeda berdasarkan ragam penelitian kuantitatif yang ada di antara ragam desain penelitian sosial. Itu ada dua varian desain yang paling sering didiskusikan. Yang pertama ada desain deskriptif kuantitatif dan desain kuantitatif eksplanasi. Pada rancangan desain penelitian kuantitatif dimulai dengan secara teknis saling membicarakan masing-masing pada bagian konstruksi desain penelitian. Seperti yang pertama adalah judul penelitian. Dan dalam hal menunjukkan judul penelitian, maka perlu diperhatikan bahwa judul penelitian harus operasional dan layak. Yang dimaksud layak di sini yaitu formulasi yang ekspresif serta menyatakan dengan jelas adat yang berisi tentang permasalahan yang diteliti serta keruangan penelitian yang bersangkutan. Yang kedua ada latar belakang masalah. Penelitian seharusnya mengungkapkan tentang motivasi pelaksanaan penelitiannya sehingga jelas urgensi penelitian tersebut. Untuk membuat latar belakang dengan motivasi yang baik, peneliti
harus tahu dari mana dia memulai penelitiannya. Kemudian yang ketiga, ada rumusan masalah. Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa setelah topik penelitian diketemukan, kemudian peneliti merumuskan masalah apa yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian ini. Masalah penelitian ini diajukan umumnya dirumuskan dengan kalimat pertanyaan dan diformulasikan dalam kalimat-kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian ada tujuan penelitian. Ketika rumusan masalah penelitian sudah dibuat dengan baik, maka formulasi tujuan penelitian juga mudah pula dirumuskan. Hal ini dikarenakan karena formulasi tujuan penelitian itu hanya mengikuti rumusan masalah dengan kalimat yang sedikit diubah menjadi kalimat pernyataan atau dibentuk sebagai kalimat berita. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan secara jelas untuk apa penelitian itu dilakukan, apa juga manfaat teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada hipotesis penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hipotesis penelitian ini merupakan pernyataan sementara terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, hipotesis merupakan ramalan terhadap hasil penelitian nanti. Hipotesis ini masih sementara, yang menyebabkan hipotesis kadang-kadang sesuai dengan hasil penelitian dan kadang pula dapat meleset dari hasil penelitian. Kemudian ada konsep penelitian. Pada penelitian kuantitatif ada dua konsep yang perlu dijelaskan, yaitu konsep penelitian dan konsep operasional dan konsep operasional penelitian. Konsep penelitian merupakan penjelasan umum tentang yang dimaksud variabel penelitian, sedangkan konsep operasional penelitian merupakan penjelasan tentang indikatornya variabel yang menjadi ukuran-ukuran variabel tersebut. Untuk selanjutnya ada penentuan variabel dan indikator. Variabel penelitian merupakan gejala variabel yang sangat bervariasi, yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Penentuan variabel dalam suatu penelitian pada variabel bebas, variabel tergantung merupakan variabel yang terkontrol sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian variabel. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran dalam penelitian kuantitatif ada beberapa bentuk yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu pengukuran nominal ordinal, rasio, dan interval. Masing-masing pengukuran dikonsumsi bagi bentuk penelitian yang telah dikehendaki oleh peneliti. Kemudian yang selanjutnya ada sumber data. Nah, untuk menentukan sumber data, peneliti harus menjelaskan data penelitian itu diperoleh supaya tidak keliru dalam menentukan hukum perdata. Maka peneliti paling tidak harus melihat melihat kembali konsep variabel dan indikator variabel serta pengukuran yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan dalam merekam data penelitian. Kemudian yang terakhir ada rancangan analisis dan metode analisis data. Ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan dalam bagian ini. Yang pertama, deskripsi tentang hal apa yang akan disimpulkan. Kemudian deskripsi model rancangan analisis. Yang ketiga, bagaimana hasil penelitian diorganisasikan sehingga siap diuji. Yang terakhir,
apa saja teknik analisisnya terhadap data yang telah diorganisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik. Untuk yang selanjutnya ada instrumen penelitian kuantitatif. Setelah desain penelitian telah dirancang, maka langkah selanjutnya adalah merancang instrumen penelitian. Nah, instrumen ini dimaksud sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian dari proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Pengertian instrumen penelitian ini ada beberapa hal. Yang pertama, instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Yang kedua, instrumen penelitian adalah bagian yang rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Subbab yang terakhir ada pengukuran. Dalam pengukuran ini juga terdapat beberapa hal. Yang pertama, alat ukur. Alat ukur ini dimaksud untuk peranti yang digunakan untuk mengukur data di lapangan. Kemudian ada reliabilitas alat ukur. Untuk mencapai tingkat kepekaan dan reliabilitas alat ukur ini, maka perlu sebelumnya mengetahui apa sesungguhnya yang akan diukur dan metode pengumpulan data apa yang akan digunakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada validitas alat ukur. Validitas alat ukur ini merupakan akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan secara berkali-kali dan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aninda Rizka Amalia, NIM 1263112020052, kelas 4B dari Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan tentang populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampling. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yakni population, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Karena pengertian populasi yang demikian di atas, maka populasi menjadi amat beragam. Karena populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan ada dua, yakni yang pertama populasi terbatas dan populasi tak terhingga. Yang pertama, populasi terbatas, yaitu populasi yang dimiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya, jumlah murid remaja SLTA di Surabaya pada tahun 2004 sebanyak 150.000 siswa, terdiri dari 78.000 murid putra dan 72.000 murid putri. Yang kedua, populasi tak terhingga, yaitu populasi yang dimiliki sumber data yang tidak ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Kedua, sampel penelitian. Dalam penelitian sosial dikenal hukum kemungkinan, hukum probabilitas, yaitu kesimpulan yang ditarik dari populasi dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Kesimpulan ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel. Maksud adalah untuk mewakili seluruh populasi. Jelasnya, apabila ada suatu penelitian menggunakan suatu penelitian sampel, maka penelitian tersebut menganalisis hasil penelitiannya melalui statistik inferensial
dan berarti hasil penelitian tersebut adalah generalisasi. Dengan demikian, sampel adalah wakil semua unit strata dari sebagian yang ada di dalam populasi. Kalau tidak populasi homogen, penarikan sampelnya tidak keberagaman di mana-mana. Dan ini membutuhkan khusus pekerjaan yang merepotkan peneliti karena sifatnya hampir satu dalam penarikan simpel mungkin hanya dengan undian atau sejenisnya. Yang ketiga, ukuran sampel. Perencanaan sampel dalam bobot yang referensif seperti pekerjaan di atas kadang kurang memuaskan peneliti dan juga kadang upaya mendeskripsikan populasi kurang berhasil. Disebabkan karena populasi kurang berhasil karena tidak memiliki ciri yang tak terhingga. Karena itu harus dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kebesaran sampel untuk populasi tertentu. Berikut adalah rumus perhitungan sampel. Untuk N kecil, yakni jumlah sampel yang dicari. Untuk N besar, jumlah penduduk. Untuk D kecil, nilai prosesi yang atau disebabkan dalam contoh ini, yakni 90%. Beberapa metode sampling, teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif. Pekerjaan menuntut ketelitian dan ketelitian ini kemudian peneliti untuk dirancang yang dipakai dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian sosial, paling tidak ada 2 rancangan sampel penelitian, yakni yang pertama rancangan sampel probabilitas atau probability sampling design, yakni rancangan sampel probabilitas yang artinya penarikan sampel dapat didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan sama untuk dijadikan sampel. Karena semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, maka untuk menjadi sampel unit-unit populasi harus random. Yang kedua, mengundi unit-unit populasi. Tata cara mengundi dapat dilakukan dengan 1. Buatlah daftar unit populasi pada lembaran khusus lengkap dengan kode khusus sebagai lambang setiap unit populasi. Yang kedua, tulislah kode-kode khusus tersebut dalam lembaran-lembaran dan dilipat atau digulung satu persatu. Yang keempat, masukkan lembaran-lembaran kecil itu di dalam suatu tempat yang kemudian dikocok. Yang keempat, akhirnya ambillah lembaran-lembaran kecil itu sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengundi tabel bilangan random. Unit-unit populasi telah didaftarkan dalam rekapitulasi tertentu dan telah diberi nomor urut. Selalu memperhatikan berupa angka yang tertera pada jumlah total unit populasi yang ada. Contohnya, total populasi ada 1000. Berarti unit populasi keempat berakhir berangka 4. Oleh karena itu, unit proposal awal juga harus diberi angka 4 pula, yaitu 0001. Yang kedua tadi, pengambilan sampel sistematis. Rancangan ini dilaksanakan dengan mengambil unit populasi dari atas ke bawah secara sistematis. Namun demikian, pengambilan angka awal tetap dilakukan secara acak. Pelaksanaan rancangan ini pada permulaannya tidak berbeda dengan rancangan pengundian tabel bilangan random.
Setelah itu dilakukan penentuan angka kelipatan awal, yaitu mengacak 2 sampai 5. Apabila ternyata 4 angka yang dipilih sebagai angka kelipatan, maka terpilih angka 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan 44. Yang keempat, rancangan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling design. Untuk menggunakan rancangan ini, penelitian membutuhkan kejelian ekstra dalam mengamati sifat-sifat tertentu, sehingga nantinya dapat secara akurat menentukan teknik. Maka yang harus dipakai dalam menentukan sampel penelitian, peneliti membutuhkan kejelian ekstra dalam mengamati sifat tertentu sehingga akurat menentukan teknik di mana yang harus dipakai dalam keadaan populasi. Sifat-sifat population. 1. Populasi Bramafta. 2. Populasi area. 3. Populasi kluster. Dan 4. Populasi beraneka sifat. Macam-macam sampel melalui rancangan non-probabilitas. 1. Stratified sampling atau rancangan ini digunakan apabila populasi menunjukkan sifat berstrata. 2. Area sampling. Teknik ini dipakai apabila populasi penelitian adalah populasi area. Yang ketiga, cluster sampling atau penelitian tersebut mengisyaratkan populasi dalam bentuk unit khusus seperti agama, golongan, suku, bangsa, dan dapat dikatakan populasi adalah populasi kluster. Yang keempat, sampling gugus bertahap, yakni mengadakan penelitian dengan populasi dari sebuah provinsi, sedangkan yang harus menjadi sampel hanya 10 buah desa saja. Yang kelima, populasi sampling atau teknik yang lebih leluasa dalam penggunaannya. Maksudnya teknik ini dapat digunakan pada populasi berstrata, populasi area, ataupun populasi kluster. Yang keenam, purposive sampling. Teknik sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Yang ketujuh, kuota sampling. Teknik sampling ini memiliki sifat yang tidak jauh dari purpose sampling, yaitu lebih mementingkan tujuan dalam menentukan sampling penelitian. Yang kedelapan, insi data sampling, yakni teknik sampling yang paling dilakukan akan menghasilkan sampel yang terpresentatif. Hal ini oleh sifat-sifat kebetulan dalam menentukan sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hajar, NIM 1263111203060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, di mana di sini saya akan membahas mengenai data dan metode pengumpulan data. Data atau tunggal datum adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya hampir mirip dengan definisi dari informasi. Hanya saja informasi itu lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan dari aspek materinya. Nah, selain data, ada juga pemahaman lain yang mirip dengan data, yaitu adalah fakta. Dalam penelitian kuantitatif, konsep fakta menuju pada sebuah peristiwa yang tidak dapat dibawa pulang oleh peneliti. Nah, fakta sesungguhnya hanyalah milik dari objek penelitian yang relatif tidak dapat dipisahkan dari objek penelitian itu sendiri. Hal yang dapat dibawa pulang oleh peneliti hanyalah data. Data dikonsepkan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta
dan fakta tersebut ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti adalah orang yang benar-benar mampu menangkap fakta serta bisa membawa pulang data hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah data kuantitatif. Biasanya data kuantitatif itu dapat dijelaskan dengan angka-angka. Data seperti ini biasanya adalah hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang. Namun, ada juga data kuantitatif murni yang keberadaannya sudah dalam bentuk kuantitatif. Semua data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik, baik inferensial maupun non-inferensial. Nah, hal ini paling menonjol yang paling melekat pada sifat kuantitatif, yaitu dapat dihitung secara kuantitatif. Data kuantitatif itu terdiri dari 5 jenis data. Yang pertama ada data nominal, yang kedua ada data kontinum, yang ketiga ada data ordinal, yang keempat ada data interval, dan yang terakhir ada data rasio. Yang selanjutnya adalah data dan sumber data, di mana dalam penelitian kuantitatif, data dan sumber data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder, di mana data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dalam lokasi penelitian, atau bisa objek penelitiannya. Yang kedua ada sumber sekunder, di mana sumber sekunder ini diperoleh setelah sumber data primer, yaitu diperoleh dari sumber kedua. Dan untuk data sekunder ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada data internal dan ada data eksternal. Untuk internal data itu sudah tersedia atau sudah tertulis pada sumber data sekunder. Sedangkan untuk eksternal data itu sumbernya itu berasal dari luar. Untuk slide yang selanjutnya adalah ragam metode pengumpulan data. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan bahwa metode pengumpulan data itu merupakan bagian dari instrumen pengumpulan data yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu terbagi menjadi 5 macam. 5. Yang pertama ada angket, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada eksperimental, dan yang kelima ada penelusuran data online. Nah, tadi kan ada 5 jenis metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metode angket. Metode angket ini bisa disebut dengan metode kuesioner. Bisa berupa lembaran pertanyaan yang berisi pertanyaan. Kemudian kalau zaman sekarang pun mungkin teman-teman sudah pada tahu seperti link, dan itu berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti secara sistematis juga. Kemudian untuk metode angket ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada angket tertutup. Yang pertama ini adalah angket langsung tertutup. Yang kedua ada angket langsung terbuka. Yang ketiga ada angket tak langsung tertutup. Dan yang keempat ada angket tak langsung terbuka. Jadi ada 4 macam metode angket. Untuk metode yang kedua ini adalah metode wawancara atau sering disebut dengan metode interview, di mana metode ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada responden. Nah, untuk metode wawancara sendiri juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada wawancara sistematik, yang kedua ada wawancara terarah.
Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk subjek dan objek dari wawancara. Nah, yang pertama itu ada wawancara individu dengan individu, yang kedua ada individu dengan kelompok, yang ketiga ada kelompok dengan individu, dan yang terakhir ada kelompok dengan kelompok yang lainnya. Untuk alat wawancara sendiri itu ada beberapa, misal seperti alat perekam suara, kemudian ada pensil, ballpoint, atau lembaran atau notebook juga bisa. Kemudian ada surat izin, surat tugas, kemudian ada daftar responden atau daftar narasumber yang akan kita wawancarai. Kemudian juga ada peta lokasi dari tempat penelitian yang akan kita jadikan sebagai penelitian. Yang slide selanjutnya adalah melaksanakan wawancara yang baik. Nah, untuk melaksanakan wawancara yang bisa dikatakan baik, itu ada 4 faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama ada pewawancara, yang kedua ada situasi wawancara, yang ketiga ada responden, yang keempat ada isi dari wawancara. Nah, di mana keempat faktor tadi juga ada beberapa yang harus kita ketahui. Mungkin teman-teman bisa baca dan bisa memahaminya di buku yang kita bahas hari ini. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode observasi, di mana pasti teman-teman sudah mengetahui kan bahwa metode observasi itu berupa pengamatan. Nah, jadi metode observasi itu merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Data-data pengamatan tersebut dapat diamati oleh peneliti, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera. Untuk slide yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk observasi, di mana bentuk-bentuk observasi itu terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada observasi langsung, yang kedua ada observasi berstruktur, yang ketiga ada observasi tidak berstruktur, yang keempat ada observasi eksperimental, yang kelima ada observasi partisipasi, dan yang keenam ada observasi kelompok. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi? Yang pertama ada hal-hal apa yang hendak diteliti atau yang hendak diamati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencatat pengamatan. Yang ketiga adalah alat bantu pengamatan, dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang akan diamati. Nah, untuk metode yang selanjutnya adalah metode dokumenter, di mana metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Dan pada intinya, metode dokumenter ini merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, yang kemudian oleh ahli sosiologi dan antropologi, mereka itu secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpulan data. Untuk metode yang keempat ini adalah metode eksperimental, di mana metode ini dipakai untuk mengetahui pengaruh dari suatu media, alat, atau kondisi yang sengaja diadakan terhadap suatu gejala sosial yang berupa kegiatan dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok individu. Metode ini sebenarnya metode yang praktis, yang juga mengasyikkan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh-pengaruh atau efektivitas tertentu. Hanya saja metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta ketelitian dari peneliti sendiri. Lanjut, untuk metode yang terakhir ini adalah metode penelusuran data online, di mana metode ini merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti
media internet ataupun jaringan yang memiliki fasilitas online, sehingga memungkinkan bagi para peneliti untuk mencari data informasi online ataupun informasi teori, sehingga para peneliti pun juga bisa secepat dan semudah mungkin untuk mendapatkan data yang diinginkan. Selain itu, data tersebut juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Apabila presentasi dari kami ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mewakili kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.